bagaimana nasib calon pelanggan yang dulu sudah mendaftar pada saat ada program pemasangan sambungan rumah ya, sambungan langganan program MBR. Nah, memang tahun 2018 itu kita berencana untuk ikut program bantuan dari pemerintah pusat terkait dengan target pemasangan 10 juta sambungan langganan ya, jadi khususnya untuk MBR. Kita ikut, memang syaratnya kita harus mengajukan daftar pelanggan gitu ya, calon pelanggan gitu, sesuai dengan kriteria. Kemudian kita ajukan, kemudian diseleksi oleh pusat, baru ada keputusan siapa yang berhak mendapatkan bantuan dari program tersebut. Nah, namanya orang hanya bisa berencana, kita berencana karena memang kita waktu itu mengajukan hampir 20.000 ya Bu Dewi ya. Nah, itu memang andalan kita direncanakan IPA Cikalong selesai dibangun dan bisa mengalir di tahun 2019. Nah, jadi kita menjaring hampir 20.000 memang, karena ini akan dialiri oleh IPA Cikalong yang waktu itu kita rencanakan selesai di 2019 dan bisa mengalir. Karena kalau dari existing kan nggak cukup airnya ke sana gitu. Nah, kemudian yaitu tadi kita hanya bisa berencana, ternyata ada banyak hal-hal yang di luar kemampuan kita mengendalikan. Nah, terkait dengan adanya hambatan dalam penyelesaian IPA Cikalong. Kemudian juga menerus adanya pandemi, kemudian juga mundur gitu ya. Nah, baru tahun ini selesai IPA Cikalong. Ya, alhamdulillah, mungkin rekan-rekan wartawan juga sudah pada tahu ya, sudah diinformasikan, mungkin juga sudah diajak ke sana kan ya. Jadi alhamdulillah bulan September ya Bu ya. September itu sudah selesai dan sudah bisa mengalir. Nah, paralel dengan penyelesaian IPA Cikalong itu, pembangunan IPA Cikalong, sebenarnya kita dari akhir tahun kemarin itu sudah mulai memasang pipa untuk mengalirkan air dari IPA Cikalong. Jadi dari IPA Cikalong sampai ke titik off-take ya kita sebut, masuk ke area Spam Gede Bage itu kita menggunakan pipa transmisi existing yang tadinya mengalirkan air baku dari Cikalong ya, intake Praset Cikalong ke IPA Badak Singa. Nah, tadinya ada 2 pipa, kemudian satu pipanya akan kita pakai berfungsi untuk mengalirkan air, mentransmisikan air dari IPA Cikalong sampai ke titik off-take. Nah, ini ya tentu saja nanti karena ini berubah fungsi ya, dari air baku menjadi tadinya membawa air baku menjadi air minum, tentu saja nanti akan banyak pekerjaan persiapan termasuk flushing dan seterusnya. Nah, kemudian dari titik off-take tersebut sudah terbangun JDU, jaringan distribusi utama, itu sekitar kalau tidak salah itu 7-8 km. Nah, kemudian itu sudah selesai di tahun 2019. Karena memang ya kita harapkan tadinya kan IPA Cikalong selesai di 2019. Nah, kemudian di tahun kemarin itu 2021 yang selesai di awal-awal tahun 2022 ini kita sudah memasang jaringan distribusi JDU, jaringan distribusi utama subzona. Jadi Spam Gede Bage ini kan dibagi atas 4 subzona. Nah, ini yang sudah kita kerjakan paralel dengan proses penyelesaian IPA Cikalong. Jadi kita sudah membangun jaringan distribusi utama subzona yang mengantarkan air dari JDU utama tadi ke masing-masing subzona, karena ada 4 subzona. Nah, kemudian berikutnya kita akan membangun jaringan retikulasinya. Jadi setelah masuk ke dalam subzona, nah baru yang distribusi di dalam subzona yang kita sebut DMA itu. Nah, masyarakat yang memang ada di area Spam Gede Bage, ya kita mohon maaf karena kita rencanakan waktu itu memang bisa dialirkan tahun 2019, kemudian berlarut-larut, mundur ya, ada beberapa hambatan termasuk kondisi pandemi dan seterusnya, baru selesai sekarang. Nah, makanya sekarang baru kita mulai sosialisasikan lagi untuk pemasaran. Kemudian bagaimana nasib calon pelanggan yang sudah mendaftar, tentu saja akan kita perhitungkan. Jadi kami masih punya daftarnya, termasuk juga
calon pelanggan yang sudah membayar kalau tidak salah 50.000 ya, 50.000 ya waktu itu sebagai DP. Jadi silahkan mendaftar ulang. Kenapa harus mendaftar ulang? Karena ini kan datanya perlu diupdate. Itu kan data 2018, sekarang sudah 2022. Nah, khawatirin nanti ada data yang sudah tidak sesuai. Jadi kami harapkan yang mendaftar ulang. Kemudian yang uang 50.000-nya itu kita akan perhitungkan sebagai cicilan dalam membayar biaya pemasangan baru ya, biaya BP. Nah, kalau calon pelanggan tersebut masih mempunyai kwitansi, ya sebaiknya dibawa. Kalaupun tidak, nah kami masih punya daftar. Jadi kalau memang ada di daftar kami, ya kita akan bisa tindak lanjuti. Kita perhitungkan dalam biaya BP. Artinya Bu, mereka harganya saat ini mengikuti yang baru atau masih boleh yang lama? Nah ini, jadi yang lama itu kan programnya program bantuan dari pemerintah pusat. Jadi pelanggan pun tidak membayar full kemarin itu ya, karena ada program bantuan. Saya lupa lagi waktu itu berapa gitu ya, hanya membayar berapa karena disubsidi oleh pemerintah pusat. Nah sekarang kan program itu sudah tidak ada. Jadi sekarang ini programnya reguler ya, kita mengikuti ketentuan biaya pemasangan baru yang berlaku sekarang. Bu, untuk mereka yang sudah daftar sebelumnya, apakah ada kompensasi? Itu tadi karena sebelumnya mereka sudah sepakat dengan biaya yang lama ya, yang relatif lebih murah dibandingkan yang sekarang. Gitu. Apakah mereka sekarang kalau misalnya mereka mau daftar lagi, apakah mereka ada kompensasi atau pengurangan atau seperti apa? Nah, kalau kompensasi atau pengurangan ini saya harus ada kebijakan dari Pak Dirut ya. Tapi mungkin perlu dipahami juga karena itu kan waktu itu masih perhitungan biaya di tahun 2018, di mana saat itu harga-harga juga ya termasuk investasi kita dalam menyelesaikan IPA Cikalong, kemudian juga dalam membangun jaringan pipa juga kan harganya berubah dari 2018 ke sekarang. Jadi memang ada penyesuaian di harga biaya material dan upah kerja untuk dalam investasi. Nah tentu saja ini juga berdampak kepada biaya pemasangan baru. Nah kalau ditanya apakah ada semacam keringanan gitu ya, yang jelas kita memberikan keringanan dalam bentuk cicilan. Jadi kita memberikan keringanan dalam bentuk cicilan maksimum 2 tahun bisa menyicil. Jadi 2 tahun saya pikir cukup ringan ya, kalau katakanlah 2A2 gitu ya, mungkin kalau dulu MBR 2A2 ya, gitu ya, 2A2 atau 2A3 itu sekitar 3 jutaan gitu ya, 3 sampai 3,5. Kalau dibagi 2 tahun berarti kan ya, tapi memang kita mencaratkan di tahun pertama itu paling tidak harus lunas 75%, baru kita bisa alirkan gitu. Soalnya kalau tidak ya agak repot ya akuntansi kita ya, di perhitungan akuntansi. Jadi 75% dari biaya pemasangan baru kita harapkan bisa dilunasi di tahun pertama. Nah kemudian air mengalir, nah sisanya dicicil selama 12 bulan. Jadi supaya tidak terlalu memberatkan. 3 sampai 5 juta itu sampai ke rumah atau hanya sampai jaringan utama? 3 sampai 3,5 juta ya untuk 2A2, 2A3 itu. Nah, itu sampai di rumah. Sampai ke rumah jaringan. Ya, artinya itu, mereka maksudnya warga tidak harus mengeluarkan lagi biaya untuk pipa ke rumahnya ya? Tidak, itu sudah sampai meter dan keran di setelah meter. Bu, kalau privilege untuk pelanggan baru di kawasan Gede Bage itu apa ya Bu? Privilege maksudnya gimana? Ya mereka kan punya asumsi bahwa PDAM yang dulu juga akhirnya tidak yang selalu macor gitu misalnya. Kalau untuk mereka sendiri punya tawaran apa nih PDAM yang sangat menarik gitu sehingga mereka ya ada keuntungan ya kalau mereka berlangganan PDAM. Ya pertama bahwa di area spam Gede Bage itu kita mencanangkan smart spam. Kenapa smart spam? Jadi pengelolaan operasionalnya itu menggunakan IT sehingga jalur informasinya cepat kita dapatkan sehingga tindak lanjut atau
eksekusi terhadap semua masalah juga bisa lebih cepat karena semuanya pakai IT gitu, pakai sistem teknologi informasi. Kita akan menerapkan SCADA di sistem distribusi, kemudian juga jadi tindakan-tindakan preventif dan tindakan perbaikan juga bisa dideteksi dan ditindaklanjuti dengan lebih cepat gitu. Jadi pertama pelayanannya ya smart farm. Nah kemudian setiap pelanggan air minum itu juga kita layani air limbahnya, karena memang setiap pelanggan air minum itu adalah juga pelanggan air limbah, itu sesuai dengan perwal juga ya. Jadi mereka mendapatkan hak untuk disedot septic tanknya gitu ya setiap 2 tahun sekali. Nah, gratis? Iya, berbayar? Iya, karena sudah masuk dalam tarif pelanggan air minum dan air limbah. Nah kemudian juga mereka mendapatkan prioritas dalam pelayanan AMDK ya, air minum dalam kemasan. Kalau misalnya di satu area itu cukup banyak yang berlangganan air minum dalam kemasan, nah kita mungkin bisa supply, kita bisa drop gitu ya galon-galon sehingga masyarakat bisa mendapatkannya dengan lebih cepat gitu. Karena air minum kemasan kita ya relatif harganya kan jauh lebih murah ya dibandingkan yang lain gitu, dengan kualitas yang kalau saya pribadi sih lebih suka air kemasannya PDAM gitu ya. Kenapa Bu lebih segar? Gimana ya, saya itu anak-anak di rumah juga gitu, malah mereka senang pakai Hanang aja gitu ya. Sudah ya karena memang kita sumbernya juga sumber dari mata air di utara, kemudian pengolahannya juga pengolahan yang standar untuk air minum kemasan ya, ada ARO, ada ozon ya, dan seterusnya lah seperti itu. Nah terus yang ketiga juga mereka mendapatkan prioritas dalam pelayanan air tangki. Jadi kalau suatu saat misalnya ada hajatan kan butuh air yang lebih banyak mungkin ya, nah ini juga bisa mendapatkan prioritas dalam pelayanan air tangki kita. Jadi ada 4 in 1